Bagi para sahabat kami yang saat ini sedang berjuang melawan kanker dan sahabat kami para penyintas kanker, kami doakan semoga dalam keadaan yang sehat, tetap disiplin, patuhi aturan pengobatan yang dianjurkan oleh dokternya. Kepada para keluarga, mari kita doakan sahabat kita yang saat ini terkena kanker ataupun para penyintas kanker supaya mereka tetap percaya diri bahwa penyakitnya bisa sembuh. Kita berikan perhatian kita, kasih sayang kita yang sebaik-baiknya. Selain berusaha, jangan lupa kita harus tetap berdoa kepada Allah. Allah lah yang Maha Penyembuh. Semoga ikhtiar dan doa kita diijabah. Halo sahabat 7 Sketsa. Kali ini Bebes akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Oki Haribudiman SPOG. Nah, seperti tadi sudah dibilang kalau Bebes itu lagi sakit perut, sangat sakit perut, dan setelah ngobrol sama teman-teman di Kampung Wadidau, katanya itu adalah merupakan gejala-gejala dari kanker serviks. Ih, serem banget ya. Kanker serviks itu merupakan monster bagi para kaum hawa. Maka dari itu kita langsung ngobrol sama pakarnya dong, Dokter Oki. Dokter Oki, apa kabar? Halo. Baik. Iya, sapa dulu dong warga Kampung Wadidau dan sahabat Yusketsa. Selamat siang, sehat selalu sahabat 7 7 Sketsa. Iya. Sehat terus ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Iya. Seperti hari ini ya dok ya, kita juga swab dulu, makanya kita bisa pakai cuman face shield aja. Sebelum ini saya di swab antigen dulu. Ya, sama. Alhamdulillah negatif. Oke. Oh iya, saya udah vaksin kemarin. Oh iya, tapi kalau dokter udah vaksin, kita belum. Iya. Oke dok, kita ngobrol-ngobrol mengenai tadi kanker serviks ya. Kebetulan kan kemarin tanggal 4 Februari itu kita ada Hari Kanker Sedunia. Nah, terus udah gitu yang tadi kebetulan juga ngobrol-ngobrol sama orang Kampung Wadidau. Oh, mules katanya itu merupakan gejala kanker serviks. Ih, serem banget gitu ya dok ya. Nah, sekarang kita ngobrol dulu nih dok. Sebenarnya kanker serviks itu apa sih dok? Kayak gimana gitu loh? Oke. Bebes, aku mau komentar dulu boleh ya? Boleh. Biasanya sih kalau yang mules gitu, itu biasa pengen ke belakang. Kamu lapar ya dok? Kamu lapar. Iya bener. Oke. Iya, kanker serviks ya. Iya. Iya. Kita tanggal 4 kemarin memperingati Hari Kanker Sedunia. Kenapa kita membahas mengenai kanker serviks? Kita ketahui kanker serviks itu sayangnya merupakan pembunuh nomor 2 di dunia bagi wanita setelah kanker payudara. Kalau di Indonesia masih nomor 1. Gitu, kebayang nggak Bebes ya? Betapa seramnya kalau kita tidak punya pengetahuan minimal sedikit lah tahu tentang apa itu kanker serviks. Iya betul dok, betul. Jadi sebenarnya kanker serviks itu sangat berbahaya sampai tadi yang dokter bilang kalau di Indonesia sampai nomor 1 ya dok ya? Di Indonesia nomor 1. Iya, oke. Nah terus kanker serviks itu menyerang apa sih dok? Gitu apa yang diserang sama? Serviks itu adalah mulut rahim. Oke. Serviks itu mulut rahim. Otomatis yang punya mulut rahim hanya wanita ya. Oh iya. Okay. Ingat loh wanita. Ini sahabat wanita. Ya, mulut rahim terpapar oleh virus HPV, Human Papilloma Virus, HPV, terutama tipe 16 dan 18 yang paling berbahaya sih itu. Dua tipe itu yang bisa menyebabkan dari pertama terpapar 10 sampai 15 tahun ke depan menjadi satu kanker. Gitu. Oke. Jadi dok, tadi punten yang namanya HPV itu ada beberapa jenis ya dok ya? Banyak, ratusan. Ada ratusan, jadi dengan penelitian akhirnya diketahui
Bahkan yang penyebabkan kutil itu juga HPV. Oh iya betul, Ada tipe-tipe perempuan juga tertentu. suka kadang kena kutil, tapi itu bukan, maksudnya kalau kutil itu bukan merupakan gejala awal serviks, bukan? Nah, kalau kutil yang dimaksud BPS barangkali memang tipe yang lain. Oh, Ada HPV tipe 6, tipe 11 yang low risk gitu ya, menyebabkan kutil sih memang. iya. Jadi serviks itu adalah mulut rahim. Mulut rahim. Oke, jadi serviks itu mulut rahim. Nah, berarti kalau kanker serviks berarti mulut rahim. kanker mulut rahim. Oke. Dan disebabkan tadi loh sama yang namanya virus ya, Dok. Iya. Virus HPV nomor berapa, Dok? 16 dan 18. 16 18. Ya, gitu. 17 nggak ada, Dok ya? Oke, 16 dan 18. Nah, lalu jadi kalau faktor pemicunya apa kira-kira, Dok? Bisa Ya, memang ada stigma negatif, cuma perlu saya luruskan dulu. Oh iya. Bahwa ada stigma negatif kanker mulut rahim itu muncul akibat pekerjaan tertentu gitu. Oh, iya, Pekerjaan negatif ya kadang-kadang. Cuma harus diketahui memang HPV itu menular melalui hubungan seksual memang. Oh, Jadi oke. makin dini seorang wanita terpapar hubungan seksual, risiko terkena HPV akan menjadi kanker mulut rahim akan makin besar. Oh, Lebih ke sana sih. Oh, jadi tadi yang namanya virus itu akan menyerang karena kita ada aktivitas seksual ya, Dok ya? Ada aktivitas seksual. Jadi berarti kalau misalnya ini maaf yang memang tidak punya aktivitas seksual, apakah juga rentan terkena apa enggak? Oke, menariknya harusnya kalau yang tidak berhubungan seksual aman dong. Iya. Tapi ada ternyata beberapa kasus yang juga muncul, tapi ada. angkanya memang sangat kecil. Oh, oke. Mungkin terpaparnya sedang apa gitu yang kita nggak mengetahui sehingga HPV nempel di mulut rahimnya. Oh, gitu. Jadi sedikit sih memang kasusnya. Tapi ada ya, Dok, Tapi ya yang ada. memang tidak aktif dalam hal seksual tetap Betul, terkena. betul. Nah, Dok, kalau yang tadi ya kan berarti ada penularan ya, Dok ya. Itu menularnya bisa lewat apa ya, Dok ya? Misalnya kalau tidak aktivitas seksual, apakah kan suka ada juga misalnya karena kita menggunakan toilet umum bersama tuh. Seperti itu juga bisa nggak, Dok? Ya, itu yang suka ditakutkan tuh ditanya. Emang kalau saya pakai toilet umum bisa kena HPV ya? Iya. Bisa nggak ya, Dok, gitu? Sangat-sangat kecil sih risikonya gitu. Sangat-sangat kecil. Paling hanya 0,0 sekian persen gitu bisa terpaparnya. Iya. Tapi yang paling pasti sih kontak langsung, Bes. Jadi benar-benar kontak langsung. Entah melalui hubungan seksual atau melalui perantara kulit yang lain, jari misalnya gitu. Itu bisa, atau melalui oral misalnya, dari itu juga bisa. Oh iya betul, pokoknya yang memang paling paling mungkin itu adalah harus langsung ya, Dok ya? Iya, Ya. kontak langsung. Oke. Nah terus, Dok, ciri-ciri atau tanda-tanda yang timbul gimana, Dok, kalau misalnya seseorang itu memang terkena atau terjangkit sama virus itu, Dok? Dua hal yang paling sering terjadi itu adalah yang pertama disebutkan pendarahan kontak istilahnya. Jadi kalau dia berhubungan intim, setelah berhubungan intim berdarah. Berdarahnya nggak normal, bisa banyak gitu. Gitu, bisa berember-ember. Terus yang kedua, keputihan yang udah mulai bau, gatel, warnanya udah berubah gitu. Diobati nggak sembuh-sembuh, itu gejala awalnya. Oh iya, keputihan ya, Dok, karena kita kadang-kadang suka nggak nyadar ya, Dok, ya, misalnya kalau perempuan itu kan memang suka identik ya ada masa tertentu keputihan ya, Dok ya. Nah itu untuk membedakan sama yang memang ada gejala tadi yang HPV gimana, Dok? Saya selalu menjelaskan keputihan itu merupakan hal yang normal sebenarnya, guys. Semua wanita itu pasti keputihan. Vagina itu kan mengeluarkan sekret cairan, gitu ya. Pasti ada keluar cairan. Nah, menjadi nggak normal jika sudah ada bakteri yang lain yang menghinggap, ada virus, ada jamur, sehingga dia berubah warnanya, berubah wanginya, berubah konsistensinya, gatal. Nah, gatal parah jadi gitu hal-hal ya. seperti itu yang di awal kita harus pastikan bahwa misalnya putihannya itu bukan mengarah ke sana. Banyak sekarang deteksi itu yang bisa kita lakukan dan gampang gitu. Asal mau memeriksakan minimal medical check up setahun sekali aja. Untuk wanita kita lakukan pap smear.
Pap smear, oke. Nah, itu dia. Pap smear itu dilakukan, tadi kata dokter berapa? Setahun sekali minimal? Minimal setahun sekali. Itu untuk yang mereka aktif seksual atau memang kalau yang nggak aktif juga tetap setahun sekali? Untuk aktif seksual. Kalau belum seksual, pasti nanti di pap smear, nanti yang pap smearnya suruh nikahin. Oh, maaf, salah kalau begitu. Oke, salah. Jadi berarti kalau untuk yang aktif dia setahun sekali ya. Nah, tapi mungkin dok juga ada yang perempuan misalnya apakah misalnya dia sudah tidak dalam kondisi menikah atau misalnya dia yang sudah sepuh atau menopause juga tetap harus dilakukan. Untuk menopause barangkali adalah ya, terakhir kali sebelum dia menopause pernah melakukan pap smear sih nggak apa-apa, berikutnya sih nggak ada periksa. Cuma memang ada juga nih sedikit kasusnya yang terjadi pada wanita yang sudah menopause kanker mulut rahim tuh. Jadi tetap idealnya sih ya minimal setahun atau 2 tahun sekali lah. Tetap aja harus ya dok ya. Untuk memperpanjang vaksin pap smear itu kita ada upaya dok sebenarnya. Jadi supaya tidak menjadi kanker, jika kita sudah deteksi tadi aman dari pap smear ternyata tidak ada mengarah ke kanker mulut rahim, kita berikan vaksin. Vaksin berarti bisa dicegah dengan vaksin ya dok ya. Jadi vaksin ini merupakan pencegahan di awal atau kalau misalnya kalau sudah terkena? Vaksin itu selalu pencegahan. Oh iya, vaksin pencegahan. Sayangnya kalau udah terkena pengobatannya berbeda. Udah beda lagi ya dok ya. Oke. Nah dok, terus kalau boleh tahu ya, misalnya ini range umur lah, kalau range umur yang rentan terkena kanker ini kira-kira ada range usia reproduksi. Dimulai dari usia pertama kali terpapar itu tadi mungkin anggaplah hubungan seksual pertama kali resmi 18-19 tahun menikah gitu ya. Kita tarik waktu 10-15 tahun, jadi kurang lebih dari umur 29-an sampai menjelang menopause itu adalah usia yang rentan. Oke. Berarti dari umur segitu kita sudah mulai tadi yang dokter bilang kita lakukan pap smear dan sebagainya. Ya betul, kita deteksi dini dengan lakukan pap smear atau ada IVA test juga yang lebih gampang sebenarnya. Cuma lebih spesifik pap smear. Iya. Oh ya dok, mungkin nggak sih dok kita misalnya tadi terkena kanker serviks tapi tidak ada gejalanya sama sekali, mungkin nggak dok? Ada nggak yang kejadian seperti itu? Sayangnya ada. Ada ya? Aduh, serem juga ya dok ya, serem banget. Sayangnya ada gitu. Nggak pernah pendarahan, nggak pernah keputihan. Tiba-tiba stadium udah tinggi gitu bisa ya dok? Tahu udah iya. Makanya kita anjurkan ya minimal setahun sekali medical check up untuk pap smear gitu. Jadi kita bisa tahu, dan kalau seandainya aman dari pap smear lanjutkan dengan vaksin sehingga dijamin bebas dari HPV itu 5-6 tahun ke depan. Gitu. Jadi vaksinnya melindungi sampai 6 tahun kurang lebih. Iya. Jadi vaksin ini hanya melindungi 6 tahun. Berarti nanti ada pengulangan lagi ya dok ya? Lagi nanti setelah 6 tahun. Oke. Nah kalau penggunaan vaksin sendiri gimana Pak? Dok, jadi gini, si vaksin ini kita harus suntikan dengan cara misalnya sekian bulan sekali atau 1 kali aja suntik itu vaksin teh. Oke, pemberiannya 3 kali. 3 kali ya dok ya? Misal diberikan hari ini yang pertama kali, disuntik di sini. Oh iya. Kemudian yang keduanya bulan depan atau 2 bulan ke depan. Soalnya ada dua tipe vaksin. Oh iya. Terus yang ketiganya 6 bulan dari penyuntikan pertama. Gitu. Itu kalau kelewat gimana dok? Kelewat saya harus diulang. Yang bener dok? Diulang lagi. Dari awal lagi? Iya. Oh gitu. Bener. Karena? Nggak efektif, dari awalnya tidak terbentuk antibodi yang cukup sehingga tidak efektif gitu. Harus diulang lagi dengan dosis yang sama. Gitu ya. Jadi berarti hati-hati nih sahabat Yusketsa, kalau sudah sekali divaksin terus kelupaan, siap mengulang dari awal, begitu kalau kata dokter ya. Ya, jadi biasanya juga kami akan menanyakan apakah ada rencana hamil dalam waktu dekat, gitu. Karena kalau hamil otomatis vaksinnya kita cancel. Walaupun sudah diberikan nih sekarang, tiba-tiba bulan depan hamil, kita tunda sampai nanti selesai. Oh gitu. Selesai melahirkan. Iya, berarti ini juga ada hubungannya mungkin dengan konsep kita perencanaan mau melahirkan atau apa ya dok ya? Oke. Nah terus dok, ada nggak misalnya gaya hidup, maaf ya, kayak makanan dari apa itu mempengaruhi juga nggak dok?
Untuk kasus ini sih enggak ya, Nggak ada terlalu ya. Tapi memang kita selalu menyarankan vulva hygiene gitu. Kebersihan daerah kewanitaan harus selalu dijaga ya, karena ternyata memang ada sepersekian kecil persen yang terpapar akibat penggunaan toilet publik, toilet umum gitu ya gitu. Sedikit sekali memang, tapi ada Tapi gitu. ada ya. Sebaiknya ya memang kita jaga vulva hygiene. Terus yang kedua, dalam rangka kanker serviks ini kita menyarankan untuk setia saja pada satu pasangan dan menunda usia pernikahan di waktu yang seharusnya. Gitu. Itu ya. Nggak buru-buru nikah 14 baru lulus SD SMP dan nikah, wah itu. Oh, Banyak loh. sebenarnya memang dengan umur yang masih muda itu apa hubungannya dok sama tadi? Karena itu tadi paparannya jadi lebih cepat, sehingga di usia muda yang bersangkutan sudah bisa terjadi kanker mulut rahim. Oh, iya ya. Pertama kali hubungan seksual umur 13 tahun misalnya, 10 tahun umur 23. Tadinya kan di umur 29, harusnya mungkin 20 tahun baru terkena. Iya. Jadi itu lebih ke sana. Oh iya, jadi dok gimana sih sekarang? Saya pengen tanya nih dok, karena memang tadi yang dokter bilang ya, banyak sekali, bahkan di Indonesia merupakan nomor 1 dan monster kaum hawa nih. Nah, gimana nih cara pencegahannya dok nih untuk mereka, teman-teman sahabat sketsa semua? Bebas Vanessa saya bagi ini ya, bagi dua prinsip pencegahannya, primer dan sekunder. Gitu. Yang primer adalah kontak langsungnya. Jadi sebisa mungkin menikah sesuai dengan umur yang dianjurkan. Artinya menikah berhubungannya pertama kali mungkin di usia 19 tahun ke atas. Yang kedua, setia pada pasangannya. Gitu ya, itu yang pertama. Itu pencegahan primer. Kalau yang sekundernya yang tadi sudah kita bicarakan, jika sudah menikah, rutinkan untuk lakukan pemeriksaan pap smear minimal setahun sekali. Kalau di dunia medis kita nganjurin tiap 6 bulan. Cuma kalau melihat realita lapangan sepertinya setahun sekali cukup. Gitu. Dan jika sudah aman, lakukan vaksin APV. Itu barangkali pencegahannya. Oke, jadi jangan lupa tadi ya ada beberapa poin tuh. Dan yang mungkin kadang-kadang kalau menikah dini itu kayaknya kalau misalnya di daerah perkotaan nggak terlalu sih ya dok ya. Cuman mungkin untuk yang di pelosok mungkin masih ada yang melakukan. Masih ada di Bandung. Oh ada ya dok ya? 13 tahun. 13 tahun udah menikah dok? Bukan nikah lagi, udah hamil. Oh udah hamil. Hati-hati ya. loh sahabat Yusket saya. Oke, lanjut lagi kita dengan pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini kalau sekarang ya dok ya, menurut dokter, ini sebetulnya kalau kita melakukan pengobatan non medis bisa nggak sih dok? Untuk kanker ya? Yang serviks ini? Sayangnya nggak bisa deh. Nggak bisa ya? Jangan deh gitu ya. Mau misalnya tadi di awal sakit perut, silakan dicoba pengobatan alternatif. Tapi kalau udah kanker, please jangan. Oke, seringnya begitu. Jadi begitu diperiksa dokter, kanker apa gitu ya, stadium sekian. Iya. Nanti pulang ke rumah, keluarganya ngasih tahu, oh pakai coba ini dulu aja ke Pak Dukun di mana gitu misalnya, atau minum ramuan ini dulu. Iya betul. Akhirnya setahun dia tidak berobat, balik lagi udah berat, stadiumnya udah naik, stadium lanjut tidak bisa diobati. Itu sering banget terjadi. Betul, karena kadang-kadang kasus kanker jangan deh, aku nitip jangan deh gitu. Kalau yang lain silahkan deh. Oke. Tuh ya, jadi sahabat sketsa, dokter sudah tadi mewanti-wanti yang namanya kanker, tolong langsung dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan dokter yang memang berkompeten dalam bidangnya. Begitu ya dok ya? Benar, benar banget. Oke, nah lanjut lagi dok. Dokter, kalau menurut dokter nih ya, kira-kira apa sih dok, selain tadi ada pencegahan dan sebagainya, dokter mungkin memberikan sedikit pandangan mengenai kanker serviks ini buat para sahabat Yusketsa dok, bagaimana dok? Oke, bagi sahabat sketsa, para wanita, kalau para pria juga boleh, bagi pasangannya diingatkan, bagi yang sudah menikah, kami menyarankan untuk lakukan pap smear. Lagi-lagi sering sekali saya mengucapkan pap smear supaya ya tersimpan diingatan. Lakukan pap smear rutin setahun sekali, setia pada pasangannya, terus juga memperhatikan vulva hygiene. Nah satu lagi, memang sering banget kalau APV, karena kita udah tahu penyebab kanker mulut rahim adalah APV, jadi spesifik sekali. Tapi
sering juga dengan tidak mengatur nutrisi yang baik, asupan yang baik, itu memperburuk keadaan. Dan bisa memunculkan mungkin saja terjadi tumor-tumor yang lain. Gitu. Iya. Oke. Prinsipnya, kenapa bisa terjadi tumor? Seorang itu bisa berbeda-beda. Adik kakaknya bisa terkena tumor, adiknya enggak. Kenapa sih? Padahal genetik sama gitu misalnya. Jadi bukan hanya faktor genetik yang mempengaruhi, ada faktor lingkungan. Mulai dari asupan pola makan dan pola hidup tidak sehat. Itu sering banget. Mulai dari terpapar asap rokok atau merokok gitu. Terkena radikal bebas yang lain, polusi, bahkan radiasi itu juga bisa menyebabkan tumor ataupun kanker. Itu barangkali. Oke. Jadi mungkin ini juga ada apa sih namanya stigma dalam masyarakat, jangan-jangan memang ada turunan kan tadi genetik Ya, gitu ya. Tapi ternyata enggak juga, karena ternyata yang tadi sudah dokter uraikan seperti itu ya dok ya. Tidak ada hubungannya dengan faktor genetik ya dok ya. Oke. Ada tapi sedikit. Tapi lingkungannya itu yang berpengaruh. mempengaruhi. Baiklah, luar biasa pokoknya obrolan kita hari ini. Terus dok, satu lagi tadi mengenai vulva, kebersihan vulva. Vulva hygiene. Ya, vulva hygiene ya dok ya. Ini tertarik banget nih. Jadi sebetulnya apa sih apa yang bisa kita gunakan untuk menjaga vulva hygiene ini? Karena kalau bisa dilihat di pasaran atau di masyarakat juga banyak bertebaran gitu ya alat-alat kebersihan. Nah itu jadi harus kita pilih seperti apa ya dok ya? Kalau boleh tahu. Saran saya sih sealami mungkin. Nah itu. Jadi banyak nih produk-produk pembersih daerah kewanitaan yang bermunculan gitu. Prinsipnya memang jika segala sesuatu diberikan berlebihan, justru akan sebaliknya yang muncul. Kita mengetahui memang daerah vulva, vagina itu memiliki kuman-kuman flora normal yang memang ada kumannya gitu. Memang sudah ada. Ya. Jadi cairan-cairan pembersih itu rata-rata memang mengandung kuman yang dianjurkan tersebut gitu rata-rata ya. Tapi jika berlebihan otomatis malah mati. Betul. Kemudian keputihan dan lainnya akan makin berat kondisinya. Gitu. Bahkan saya selalu menganjurkan cukup menggunakan air kamar mandi saja, basuh sampai ke dalam bersih, lap kering pakai handuk. Hanya itu aja saran saya. Gitu. Iya. Jauh lebih baik jika sering menggunakan cairan pembersih yang lain. Gitu. Jadi berarti harus dalam keadaan kondisi kering ya dok ya, tadi yang tadi jangan biarkan lembab ya, karena dengan lembab otomatis nanti juga menjadi penyebab masuknya kuman-kuman gitu ya dok ya. Oke. Lanjut lagi tadi vulva sudah, kemudian dok itu kalau misalnya ya tadi sudah misalnya kita sudah sembuh dari kanker serviks misalnya, kita masih ada kemungkinan untuk hamil lagi gitu dok? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Itu sebetulnya serviks itu justru akan membuat kita kesulitan hamil atau enggak ya dok ya? Iya, kesulitan hamil ya. Jadi kalau pernah melihat gambarannya, belum pernah ya? Belum kasih. Jadi dia memang muncul jaringan-jaringan tumor itu di mulut rahim. Mulut rahim itu kan tempat masuknya, pintu masuk awal sperma bisa masuk lebih lanjut gitu ya. Jika di awal ketutupan itu ya sperma nggak pernah masuk juga kan menyebabkan kesulitan hamil. Itu sih ya. Jadi memang bisa juga ya, tapi kalau misalnya memang sudah sehat sih berarti yang lain juga bisa lancar ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini yang juga perlu diketahui, menarik tadi ya, jika sudah sembuh dari kankernya bisa nggak hamil lagi? Jawabannya tadi bisa. Tapi juga akan bisa kankernya muncul lagi. Bisa ya dok? Jadi memang begitu. Begitu setelah fase pengobatan dan dinyatakan sembuh, ada kemungkinan berulang kembali rekarensi. Gitu. Jadi sampai kita juga ngomongnya ada rekarensi, diperhatikan terus selama 5 tahun itu bagaimana. Gitu. Apakah nanti jadi lebih ganas, bermutasi atau enggak? Sayangnya iya. Ya ampun, serem banget, bener monster banget ya dok ya, bener ya? Tapi selama kita mengetahui apa penyebabnya, terus menjaga dengan baik, insya Allah sih. Gitu, ya. Ini mah kita membicarakan bukannya kanker serviks, tapi tumor-tumor yang lain. Tumor-tumor yang lain. Nah dok, ini kalau misalnya nih kita sudah terkena dengan kanker serviks, itu apa sih treatment yang kita harus lakukan nih dok nih? Ya, best jika terkena kanker mulut rahim, dokter akan mendiagnosis sudah sampai stadium mana.
Stadium jika masih level 2A1 ke bawah, dia ada 1, 2, 3, 4. Sampai berapa dok? 4? 4 Oke. udah. Udah sampai jumpa itu mah ya? Satu bagi lagi A, B, 2A, B. Oh oke. Jika sampai stadium 2A1, 2A gitu ya, kita masih bisa melakukan operasi dulu, diangkat dulu rahim dan organ sekitarnya, mulut rahim, 2 cm di sekitar vagina semua diangkat. Kemudian jika selesai diangkat, akan dilakukan pemberian kemo dengan radiasi. Itu barangkali. Bahasa awamnya diberikan kemoterapi, cairan obat-obatan kemoterapi. Radiasi itu mungkin penyinaran kalau orang awam biasanya. Dok, jadi sebenarnya setelah diangkat pun tetap ada tadi pengobatan kemonya ya dok ya? Betul, karena ada kemungkinan masih menyebar atau gimana? Betul. Oh. Masih, karena kanker vagina ini bukan penyebaran lewat darah, bukan viremia ya istilahnya, tapi langsung percontinuitatum, jadi langsung ke sel-sel sebelah. Jadi mungkin saja pada saat operasi tidak bisa keangkat semuanya. Jadi memang kita berikan pengobatan lanjutan dengan kemo dulu supaya sensitif sel-selnya, kemudian kita sinar radiasi. Berarti ini sel kankernya dia termasuk yang senang bersosialisasi ya sama tetangga-tetangganya. Jadi maksudnya kalau misalnya ininya udah kena dia nolak sebelah gitu ya, colek sebelah gitu ya dok. Yang paling sering itu organ paling dekat dari rahim adalah kandung kemih sama rektum anus. Jadi gangguan berkemih, gangguan BAB, gangguan buang air kecil juga ya dok ya? Itu kalau udah kena tetangganya, kalau udah stadium lanjut. Oh gitu, jadi berarti tadi kalau misalnya tadi yang dokter bilang dengan kemo itu biasanya ada jangka waktu nggak dok? Berapa lama gitu jangka waktu untuk pengobatan utamanya sebenarnya bukan kemo. Oh bukan ya, tadi angkat supaya sel-selnya sensitif mati aja ya? Menerima radiasi ini untuk mematikan sel-selnya. Iya. Itu berapa lama dok kira-kira? Tergantung ya, tergantung orang-orang beda-beda. Jadi gini, seringkali penderita kanker itu datang nggak kayak kita kondisinya, sehat gitu ya, maksudnya diperiksa darah semuanya normal. Seringkali entah ada anemia, ada gangguan ginjal dan lain-lain. Kita obati dulu itu, baru kita berikan terapi utamanya tadi adalah radiasi. Nah berapa kali? Kalau dalam komplit radiasi satu kali sesi itu kurang lebih 25 hari. 25 hari. Bayang ya, Tiap hari disinar. Terus disinar. Tiap hari disinar. Kalau kondisinya memburuk lagi perbaiki, kemudian diulang lagi disinar seperti itu. Itu yang biasa, ya? Berat perjuangannya. Iya. Oke. Jadi pokoknya kalau seandainya, nah lalu nanti dok kalau efek daripada radiasi itu ada nggak dok terhadap yang lain? Ya, jadi sayangnya radiasi ini selain membunuh sel kanker, tapi dia juga menyakiti sel-sel sehat. Jadi otomatis keluhan yang dirasakan seperti sangat lemas, tidak berdaya itu muncul gitu. Rambut rontok dan masalah lainnya sih muncul. Karena yang diserang, yang diobati oleh sinar radiasi itu tidak hanya sel kanker, tapi juga jaringan sekitar. Jadi kebayang memang. Iya, luar biasa. Berarti malah justru kalau kita tidak segera aware mengenai kanker ini, dengan adanya pengobatan justru akan menambah ke jaringan yang lain ya dok ya? Merusak jaringan yang lain ya? Perluasannya ke sana. Gitu. Luar biasa, benar-benar. Jadi sahabat 7 Sketsa, pokoknya Anda tetap jangan lupa untuk menjaga ya dok ya, karena ini kanker serviks luar biasa. Lalu kalau secara psikologis kira-kira apa dampaknya dok ya? Ya, kalau secara psikologis penurunan kepercayaan diri nomor 1. Wanita karir kebayang yang biasa melakukan aktivitas aktif di mana-mana, ya. Begitu dia mengetahui diagnosis saja, aduh kena kanker, serasa divonis oleh hakim. Padahal dokter mah nggak vonis ya, gitu ya. Tapi kan udah langsung sekam duluan dok. Iya gitu. Terus jika dia melakukan pengobatan, bagaimana tadi efeknya, rambutnya yang luar biasa tadi indahnya, rontok semuanya, belum kena ke jaringan yang lain, kulitnya kering, yang tadinya nggak perlu perawatan sudah glow up gitu. Kayak kurang lebih itu akan sangat turun percaya dirinya.
kepercayaan diri ya yang luar biasa akan sangat terganggu dengan adanya efek ini ya dok ya. Oke baik, sahabat Tujuh Sketsa, jangan lupa ya, tetap langsung harus aware mengenai kanker serviks ini loh. Oke, sepertinya tadi mules tidak berhubungan sama ini. Pantesan aku langsung ketawa, duh malu ya. Pantesan tadi langsung ketawa, dan memang ternyata mules tidak berhubungan dengan apa yang namanya kanker serviks begitu ya. Oke, sahabat Tujuh Sketsa, sepertinya obrolan kita kali ini sampai di sini dulu. Dan tadi dokter juga sudah banyak sekali berbagi tips-tips dan juga cara pencegahan tentang kanker serviks sendiri. Dan juga kita kembali kepada yang tadi dokter pesankan bahwa jangan terlalu pernikahan dini yang tadi. Ya, betul. Dan juga tadi yang satu lagi adalah tetap setia, gitu ya. Oke, karena kanker serviks ini dapat menyerang siapa saja itu wanita di mana saja, untuk itu kita selalu harus berwaspada terhadap kanker serviks. Bukan begitu ya dok ya? Setuju. Iya. Oke, dokter ada lagi yang mau disampaikan nggak? Cukup ya kayaknya ya. Cukup aja. Oke, terima kasih loh sahabat Tujuh Sketsa manapun kamu berada. Kita akan ngobrol lagi masalah yang lebih aktual dan lebih menarik lagi bersama dengan narasumber yang lain. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol juga luar biasa. Nanti juga saya akan konsul lagi kalau saya mungkin sakit yang lain ya dok ya. Boleh? Jangan dong, sehat-sehat terus. Sehat terus ya? Gitu. Oke kalau gitu makasih ya dok ya. Sama-sama. Iya, sampai ketemu lagi sahabat Tujuh Sketsa. Dadah.